Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada poin pertama. Pembatal Islam yang pertama adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 116, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Dan begitu pula dalam surat yang lain, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Maka ketika seseorang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa hamba tersebut. Ini adalah pembatal Islam yang pertama. Maka selayaknya bagi kita seorang muslim, kita mempelajari agama kita. Apa-apa saja yang bisa membuat seseorang itu keluar dari agama Islam, maka ini lebih penting lagi. Seseorang mengetahui hal-hal yang bisa menjerumuskan ia ke dalam dosa, ke dalam maksiat, itu hukumnya dia harus tahu. Terlebih lagi seseorang harus lebih semangat untuk mengetahui apa saja yang bisa membuat dirinya itu keluar dari agama Islam tanpa dia sadari. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan bahwasanya seseorang itu tidak boleh untuk gampang bermudah-mudahan dalam mengeluarkan orang lain dari agama Islam, kecuali setelah tegaknya hujjah pada orang tersebut. Maka jika belum tegak hujjah pada orang tersebut, maka kita dakwahi, kita nasihati. Setelah itu, ketika hujjah sudah tegak, baru kalau orang tersebut itu ngeyel, maka kita bisa mengatakan orang tersebut itu melakukan amalan-amalan yang mengeluarkan dirinya dari agama Islam. Adapun untuk mencap orang tersebut dia adalah orang kafir, itu bukan tugas kita. Tugas kita adalah sebagai dai, yaitu sebagai penyeru. Kita bukanlah hakim, kita bukanlah qadhi, kita bukan seorang qudhat yang memutuskan kamu kafir, dia tidak kafir atau bukan, atau sebaliknya. Itu bukan tugas kita. Maka hendaklah kita ketika mempelajari pembatal-pembatal Islam, jangan bermudah-mudah untuk mengkafirkan seseorang. Terlebih lagi Rasulullah SAW mengingatkan tentang bahaya kekafiran ini. Rasulullah SAW pernah bersabda, ada seseorang yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ada seseorang yang paginya dia masih beragama Islam, sorenya dia telah kafir. Dan begitu pula sebaliknya, ketika di sore hari dia mukmin, besok paginya dia kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia rela menjual agamanya demi mendapatkan secuil kenikmatan dunia. A'udzubillahi min dzalik. Semoga kita senantiasa Allah berikan keistiqomahan menatapi jalan hidayah ini. Maka pada hadis tersebut menunjukkan
bahwasannya setiap manusia yang mana manusia tersebut itu masih memiliki nyawa, masih memiliki ruh di dalam raganya, menunjukkan orang tersebut itu mu'arradun lil fitnah. Mau tidak mau, suka tidak suka, dia akan menemui fitnah, dia akan menemui ujian. Wa mu'arradun lil riddah, dan begitu pula orang tersebut itu mau tidak mau, suka tidak suka, dia akan menghadapi kemurtatan. Maksudnya bagaimana? Orang tersebut itu tidak ada jaminan apakah dia bisa istiqomah di dalam agama Islam. Sampai-sampai Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana doa tersebut itu Allah maktubkan, Allah abadikan dalam Al-Quran. Surat Ibrahim ayat 35 sampai 36. Wajudubni wa baniya an na'budal asnam Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Nabi Ibrahim alaihissalam berwasiat kepada anak cucunya, wahai anak cucuku, jangan sekali-kali engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak cucunya Allah hindarkan dari berbuat syirik. Karena ketika seseorang berbuat syirik, menyembah patung, orang tersebut dia keluar dari agama Islam. Bahkan bukan hanya saja Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihindarkan dari kemurtatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Ya Allah yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkanlah, istiqomahkanlah hatiku, keimananku di atas agamamu. Maka Rasulullah SAW di sini beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala melindungi beliau dari kemurtatan. Jika sekelas Nabi Muhammad SAW yang kita tahu, kita meyakini beliau adalah sebaik-baik para nabi dan rasul, semulia-mulia nabi dan rasul, khatamun nabi wal mursalin. Beliau adalah penutup para nabi dan para rasul. Beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diteguhkan dalam jalan hidayah ini, dalam agama Islam. Lantas bagaimana dengan kita? Nggak ada jaminan kita bisa istiqomah dalam agama Islam ini. Maka oleh karena itu kita diminta untuk senantiasa berdoa dan berusaha agar Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di atas agama Islam ini. Dan begitu pula Nabiullah Khalilullah, kekasih Allah, mendapatkan gelar Khalilullah, Nabi Ibrahim. Beliau takut beliau dan anak cucunya terjumus dalam kesyirikan, kekufuran. Maka beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih-lebih kita yang manusia biasa. Memang Nabi dan Rasul manusia biasa, tapi kita manusia biasa yang tidak ada jaminan masuk surga, tidak ada jaminan dosanya pasti diampuni. Lantas bagaimana kita kok tenang-tenang saja dari kekufuran, dari kesyirikan? Kita acuh tak acuh cuek. Maka kita harus tahu. Sedangkan seseorang ketika ingin mengetahui apa saja pembatal keislaman seseorang, dia harus berilmu. Gak mungkin orang gak berilmu bisa terhindar dari perbuatan yang menjerumuskan ke dalam kekufuran. Ketika kita hidup di dunia saja, kita butuh sukses untuk bahagia di dunia. Nah, ketika sukses itu butuh apa seseorang? Butuh ilmu. Nggak mungkin anak baru lulus SMA kemudian dia langsung
kerja langsung jadi bos, kecuali kalau perusahaannya adalah punya bapaknya. Itu pun sebagai seorang ayah yang berakal, nggak mungkin anaknya masih bau kencur baru lulus SMA langsung ngurus perusahaan, kecuali sangat terpaksa. Kita hidup di dunia saja butuh ilmu untuk sukses. Lantas bagaimana ketika kita pengen sukses baik di dunia maupun di akhirat? Kita tentu butuh ilmu. Maka mari kita pelajari agama Islam ini lebih dekat, lebih menyeluruh, lebih totalitas lagi, jangan setengah-setengah. Sesungguhnya ada sebuah kalimat dari para ulama kita yang baik, yang bagus, yang layak untuk ditulis dalam tinta emas. Man kana billahi a'raf kana minhu akhwaf. Maka barang siapa yang lebih mengetahui, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih semangat untuk mempelajari ilmu, lebih semangat untuk hadir kajian, kana minhu akhwaf, maka orang tersebut itu selayaknya menjadi orang yang paling lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala dibanding orang yang tidak tahu. Maka kalau orang misalnya dia belajar tips sukses dalam kehidupan dunia, sukses biar usaha sukses, maka orang tersebut namanya orang rajin belajar tips-tips sukses. Maka dia lebih tahu dibanding orang lain yang tidak belajar apa saja kendala-kendala yang membuat seseorang itu gagal dalam bisnisnya, dalam usahanya, gagal dalam mengelola perusahaan. Dia lebih tahu dibanding orang yang nggak pernah belajar. Nah begitu juga selayaknya ketika seseorang dia belajar agama, harusnya dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pembatal yang pertama adalah kesyirikan. Terlebih lagi banyak orang di kalangan kaum muslimin ketika mengartikan syirik itu hanya terbatas pada perkara-perkara tertentu. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwasannya syirik itu hanya berkisar kepada ketika seseorang beribadah kepada misalnya kepada patung saja. Ada sebagian orang syirik itu ya kalau menyembah patung. Nah saya nggak menyembah patung, saya nggak syirik. Saya cuma saya meyakini bahwasanya patung ini nggak bisa memberi manfaat, juga tidak bisa memberi madarat. Saya menjadikan patung ini bukan sesembahan. Saya cuma menjadikan patung ini sebagai wasilah agar lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang tersebut mengatakan ini bukan syirik, nggak apa-apa, nggak masalah. Padahal sejatinya orang-orang musyrik zaman dahulu ketika mereka beribadah kepada patung, mereka sama dengan orang zaman sekarang. Mereka tidak meyakini bahwasannya patung tersebut itu bisa memberi manfaat, bisa memberikan rezeki, bisa memberikan tolak balak. Ya, mereka cuma meyakini ini cuma sebagai wasilah saja. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Dan orang-orang musyrik zaman dahulu mereka beribadah kepada selain Allah, sedangkan mereka meyakini patung tersebut itu tidak bisa memberi madarat, tidak bisa mendatangkan malapetaka, wala yanfa'uhum, dan juga tidak bisa mendatangkan kebaikan. Wa yaquluna haula, dan mereka hanya beranggapan bahwasannya patung tersebut itu hanya sekedar wasilah antara dia dengan Allah. Sebagaimana seseorang ketika misalnya seorang petinggi, maka dia punya ajudan. Ketika aspirasi kita, keinginan kita ingin didengar oleh para pejabat, kita sampaikan kemana? Ajudannya. Atau misalnya sekdanya, sekretaris daerah, Pak Sekda siapa? Misalnya Pak Sekda Sleman. Sampaikan.
Pak Sikda atau Bu Sikda, saya punya aspirasi seperti ini, saya punya saran seperti ini, tolong disampaikan kepada Bupati Sleman. Itu ketika hidup di dunia. Sedangkan ketika kita di masalah akhirat, ya kalau bisa langsung ke Allah, kenapa harus pakai wasilah? Ada sebagian orang beranggapan itu bukan syirik, padahal itu jelas-jelas dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Orang kafir mereka meyakini ya patung-patung ini hanya sekedar wasilah, penyampai, penyambung lidah. Dan begitu juga ada sebagian orang yang berkeyakinan bahwasannya syirik itu mereka hanya meyakini itu tadi. Atau misalnya ketika menafsirkan syirik itu maknanya adalah syirik hakimiyah. Maksudnya adalah ada yang pengatur. Sedangkan tauhid adalah tauhid hakimiyah. Maksudnya hakimiyah itu adalah ada yang mengatur. Ada pengatur. Saya nggak meyakini. Itu kan cuman masalah aturan saja. Sedangkan saya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak tepat, sehingga tidak heran seseorang itu akhirnya terseleweng kepada amalan-amalan kesyirikan lainnya. Ada sebagian di antara manusia itu menyembah patung. Ada yang sebagian bukan, karena mereka meyakini syirik itu kan cuman menyembah patung. Akhirnya ada sebagian yang mereka menyembah, misalnya menyembah matahari, menyembah bulan. Ada yang sebagian menyembah tikus. Ada sebagian yang menyembah kebo. Ada tikus di Sulawesi, kebo di Jawa Tengah, di Jawa. Ada macam-macam. Ada juga yang menyembah kera. Ada juga yang menyembah sapi dan lain sebagainya. Karena mereka beranggapan syirik itu hanya menyembah patung. Saya nggak menyembah patung. Saya menyembah misalnya ini. Maka jangan sampai seseorang beribadah kepada selain Allah, ini dikatakan syirik. Semuanya sama. Makanya macam-macam syirik yang dilakukan oleh orang bangsa Quraisy zaman dahulu itu bukan hanya masalah patung. Ada di antara mereka itu menyembah matahari, bulan. Ada yang menyembah setan dengan cara-cara simbol-simbol tertentu, satanis dan lain sebagainya. Tanpa disadari itu adalah simbol penyembah iblis. Hati-hati, banyak. Tangan 3, 2 jari ini ditekuk, 2 jari ini ditekuk, kemudian yang ketiga ini diangkat. Itu ada simbol satanis, penyembah iblis. Maka hati-hati, jangan sampai seseorang terjerumus. Kemudian ada juga sebagian orang yang karena meyakini syirik itu hanya terbatas pada menyembah patung. Ada sebagian yang mereka akhirnya menyembah pohon. Ada pohon-pohon besar dikeramatkan. Atau misalnya ada menyembah patung. Menyembah batu. Oh, ini batunya besar ini. Ini konon ceritanya batu ini dulu meteor jatuh. Dan ketika awal jatuh ini memiliki cahaya. Maka batu ini memiliki kesaktian. Hati-hati, banyak cerita-cerita seperti ini tuh cerita-cerita buatan. Seperti pernah kita sampaikan masalah kuburan. Hati-hati ketika antum menganggap kuburan tersebut itu dihias dengan sedemikian rupa, akhirnya bisa jadi seseorang itu terjerumus setelahnya. Oh, kok kuburannya kok dihias ya? Beda dengan kuburan yang lain. Akhirnya orang
lambat laun meyakini, oh ini pasti kuburannya punya kelebihan dibanding kuburan yang lain, punya kesaktian apa. Padahal ternyata di dalam kuburan tersebut tidak ada apa-apa, tidak ada batang pisang, tidak ada batang pohon, tidak ada apa-apa. Ya cuman atasnya dibangun kuburan, dihias. Maka hati-hati seperti ini bisa menjurumuskan seseorang ke dalam kesyirikan. Dan ada juga di antara orang-orang kafir zaman dahulu, dia menyembah Uzair, mengatakan Uzair adalah anak Allah seperti orang Yahudi. Begitu juga meyakini ada yang menyembah Isa Al-Masih. Ada juga yang mengatakan Isa Al-Masih adalah anak Tuhan. Maka ini sejatinya sama. Dan ditambah setelah itu orang-orang yang menyembah para wali, menyembah para wali karena walinya bisa berjalan di atas air. Nah, antum kalau misalnya ada orang bisa berjalan di atas air, maka kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, maka ketahuilah itu adalah wali setan. Iya, ya bagaimana mungkin Rasulullah saja jelas-jelas wali nggak bisa jalan di atas air loh. Maka kalau ada orang menampakkan khurafat itu sesuatu yang aneh, sesuatu yang keluar dari adatnya, kebiasaannya, maka itu bisa jadi ya wali-wali setan. Maka ada sebuah buku bagus, judul apa? Auliyaur Rahman dan Auliya'us Syayatin. Anda bisa baca buku itu tentang siapakah wali-wali Allah. Wali Allah yang benar-benar, bukan kaleng-kaleng, bukan KW. Nah ya, karena kadang kita ini sering ditipu wali-wali, wali gadungan. Maka kalau orang wali gadungan, kadang heran. Manusia itu kadang aneh. Ada sebagian manusia dia tidak percaya. Ada seorang tukang jam bisa jadi ahli hadis. Banyak orang meragukan seorang tukang jam jadi ahli hadis. Tapi yang lebih bodoh lagi, lebih aneh lagi, ada orang percaya orang gila jadi wali. Jelas-jelas gila, kok bisa-bisanya dijadikan wali? Maka sungguh benar firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang melakukan kesyirikan, ulaika kal an'ami bal hum adall. Orang-orang yang sudah terjumus dalam kesyirikan, mereka itu seperti kal an'am, seperti hewan ternak. Bal hum adall, bahkan mereka lebih sesat. Iya, kok bisa loh? Jelas-jelas orang gila dikatakan itu wali, itu dia sudah kasyaf. Karena dia kasyaf, ya kalau misalnya jalan nggak pakai pakaian ya wajar, dia sudah diampuni, kasyaf. A'udzubillahi min dzalik. Maka hati-hati, jangan sampai seseorang itu salah dalam memahami kesyirikan sehingga dia terjerumus dalam kesyirikan tersebut yang notabene itu adalah pembatal keislaman seseorang. Maka kesimpulannya, yang dikatakan syirik itu adalah ketika seseorang memalingkan ibadah, yang mana ibadah tersebut itu selayaknya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika ia selewengkan kepada selain Allah, maka ketika itu dia telah terjerumus dalam kesyirikan. Maka syirik itu setiap amal ibadah yang mana orang tersebut itu menyelewengkannya kepada selain Allah, itu dikatakan syirik. Misalnya ibadah, misalnya seseorang misalnya menyembelih. Seseorang menyembelih hewan, misalnya sapi. Saya menyembelih sapi ini tujuannya adalah untuk sesajen Dewi Sri misalnya.
Maka nggak boleh seseorang mempersembahkan sesembelihannya itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka hanya untuk Allah lah Subhanahu wa taala engkau salat dan engkau menyembelih. Begitu pula, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu." Maka ketika seseorang menyelewengkan misalnya salatnya, nusuk, sembelihannya, hajinya, kurbannya, puasanya, nadarnya kepada selain Allah, maka ketika itu dia telah melakukan kesyirikan. Maka perlu hati-hati ketika seseorang menyelewengkan ibadah yang ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala kemudian diselewengkan kepada selain Allah, dia telah terjebak, telah terjatuh dalam kesyirikan. Kemudian setelah kita mengetahui bahwasanya syirik itu adalah menyelewengkan setiap ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kita juga perlu tahu apa saja yang masuk dalam kategori syirik tersebut. Syirik setidaknya ada dua macam. Yang pertama adalah syirik akbar. Yang kedua adalah syirik asghar. Apa itu syirik akbar? Rafif. Apa? Menyembah selain Allah. Selain itu, yang dikatakan syirik adalah ketika seseorang mengesampingkan atau menyelewengkan atau membelokkan ibadah kepada selain Allah. Nggak harus misalnya seseorang menyembah selain Allah. Itu kurang tepat. Seperti anggapan orang syirik itu hanya dibatasi ketika menyembah patung saja. Padahal orang nadar, misalnya sumpah gitu, demi pocong, itu telah melakukan kesyirikan. Maka gobitnya atau kaedahnya yang dikatakan syirik adalah ketika ia menyelewengkan apapun bentuk peribadatan tersebut kepada selain Allah. Dan syirik akbar ini sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan bulan lalu, bahwasanya syirik akbar ini mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Maka kita perlu hati-hati terjerumus dalam syirik akbar tersebut. Karena setidaknya ada 5 ancaman bagi seseorang yang melakukan syirik akbar. Yang pertama, seseorang yang melakukan syirik akbar maka menjadikan pelakunya itu kafir, keluar dari agama Islam, musyrik. Selain kafir, dia juga musyrik ketika dia terjatuh dalam syirik akbar. Kemudian yang kedua, ketika seseorang melakukan syirik akbar, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan bagi orang tersebut itu masuk surga. Enggak bakalan orang tersebut itu masuk surga. Kalau enggak masuk surga, maka tempatnya di mana bagi pelaku syirik akbar? Tempatnya adalah di neraka. Allah Subhanahu wa taala melarang manubatan, enggak bisa sama sekali masuk surga kalau orang tersebut itu terjumus dalam kesyirikan. Ketika orang tersebut itu meninggal dalam kondisi dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau seandainya seseorang sebelum meninggal, misalnya sakaratul maut, dia tobat, syahadat. Maka kalau seandainya dia benar-benar taubat nasuha, insya Allah dosanya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia bisa masuk ke dalam surga.
Tapi kalau seandainya seseorang itu belum bertobat dari syiriknya, maka orang tersebut itu tempatnya tiada lain dan tiada bukan adalah di neraka. Wal iyadu billah. Kemudian ancaman ketiga bagi para pelaku kesyirikan adalah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi seseorang yang terjerumus dalam kesyirikan, dalam syirik akbar, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin mengampuni orang tersebut. Orang tersebut tidak bakalan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi para pelaku dosa, bagi para pelaku syirik besar. Selama kapan nggak diampuni? Selama dia belum bertaubat. Kalau seandainya dia bertaubat, taubat dengan taubat nasuha, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa tersebut. Nah, bagaimana kalau seandainya seseorang di sini Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang yang melakukan kesyirikan? Apakah Allah mengampuni dosa selain syirik? Iya. Bagi para pelaku dosa selain syirik, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni. Insya adzabahu. Allah sangat mungkin untuk mengampuni dosa tersebut. Dosanya dianggap hilang. Karena bisa jadi karena dia awam, nggak tahu, tidak memungkinkan untuk belajar agama. Beda dengan orang-orang yang dia nggak awam, bisa baca kitab. Bahkan banyak orang-orang yang mengkultuskan menyembah kuburan, itu gelarnya bukan ecek-ecek, gelarnya ada yang profesor, ada yang doktor, ada yang lulusan S2 luar negeri. Bahkan yang lebih hebat lagi di antara mereka itu bisa baca kitab, bisa baca Al-Quran, hafalannya juga bagus, tapi menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti ini, orang tersebut itu tidak ada udzur bagi orang tersebut. Nah, dia bisa baca kitab, bisa baca Al-Quran, dan baca kitabnya bukan grotal-gratul kata orang Jawa. Bisa baca kitab, bisa menerjemahkan, tapi ternyata akidahnya menyeleweng. Maka orang tersebut tidak ada udzur bagi orang tersebut. Dia telah kufur, keluar dari agama Islam. Wal iyadu billahi min dzalik. Adapun seseorang ketika dia tidak melakukan dosa kesyirikan, misalnya melakukan pencurian, zina, minum khamr dan lain sebagainya, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa orang tersebut. Kalau tidak diampuni, maka Allah Subhanahu wa taala akan mentakdirkan orang tersebut itu disiksa terlebih dahulu di neraka, kemudian baru Allah masukkan ke dalam surga. Itu adalah ancaman ketiga bagi seseorang yang melakukan kesyirikan, syirik akbar. Adapun ancaman yang keempat adalah Allah Subhanahu wa taala akan menghapus seluruh amal kebaikan seseorang yang terjerumus dalam syirik akbar. Apapun itu, dosa amalan-amalannya itu akan Allah jadikan amalan-amalan yang sia-sia. Amalan yang tidak berarti. Bahkan bukan hanya kita. Kalau seandainya ada salah seorang nabi yang terjerumus dalam kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa nabi tersebut. Yang jadi pertanyaan, mungkin nggak nabi terjerumus dalam kesyirikan? Nggak mungkin. Tapi kenapa di sini menggunakan, saya katakan nabi? Kalau seandainya nabi terjerumus dalam kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni. Dalilnya adalah surat Al-An'am ayat 84 sampai 88. Konteksnya ketika itu adalah konteks pembicaraannya itu tertuju kepada para nabi-nabi seperti Nabi Nuh dan anak keturunannya, kemudian Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Sampai di akhir, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya nabi-nabi tadi dia melakukan kesyirikan, syirik akbar, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa nabi tersebut. Ini menunjukkan penekanan
Walaupun nggak mungkin Nabi itu terjatuh dalam kesyirikan, nggak mungkin. Adapun Nabi kalau terjatuh dalam dosa mungkin. Tapi kalau kesyirikan atau dosa besar nggak mungkin. Ini menunjukkan penekanan saking besarnya, saking kuatnya. Jangankan Nabi, kalau melakukan kesalahan nggak akan diampuni. Maka kita harus sadar, kita ini bukan siapa-siapa. Dapat jaminan masuk surga belum tentu. Dapat jaminan dosa kita diampuni juga belum tentu. Maka mari kita waspada, jangan sampai seseorang itu terjumus dalam kesyirikan sehingga semua amalannya itu lenyap, tidak bersisa. Maka ini adalah perkara yang sangat bahaya, yang membuat seseorang itu ketika terjumus dalam kesyirikan, orang tersebut itu akan kekal di neraka. Rasulullah SAW bersabda, "Man mata wa huwa yad'u min dunillah niddan dakhalal jannah." Barang siapa yang dia meninggal dalam keadaan dia menyeru bahwasannya di sana ada sekutu, boleh beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ibadah, dakhalal jannah, maka orang tersebut sungguh pasti akan masuk neraka. Maka jangan sampai orang menyeru, misalnya melakukan kesyirikan, melakukan berdoa kepada selain Allah, terjatuh dalam kesyirikan, maka dia akan masuk neraka. Karena apa? Amalannya itu, pertama amalannya itu sudah sia-sia. Allah haramkan orang tersebut itu masuk surga. Ketika diharamkan masuk surga, maka kebalikannya, kalau nggak masuk surga, masuk neraka, nggak ada pilihan. Seperti orang-orang Mu'tazilah, al-manzilah baina manzilatain. Ada salah satu firqah sesat, sekte sesat dalam Islam. Mereka beranggapan tidak masuk surga juga tidak masuk neraka. Lalu terus gimana? Kita di akhirat itu pilihannya cuma dua. Kamu mau masuk surga apa neraka? Udah, nggak ada di tengah-tengahnya. Maka jangan sampai seseorang terjumus dalam kesyirikan. Kita harus tahu apa saja yang membuat orang tersebut terjumus dalam kesyirikan. Kemudian ancaman yang kelima, bahwasanya barang siapa yang melakukan kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan darahnya. Boleh kalau seandainya dibunuh. Dan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan hartanya, boleh juga dirampas. Tapi bukan berarti kalau orang kafir itu tidak boleh dibunuh, hartanya boleh dirampas. Berarti kalau mencuri di tempat orang kafir itu boleh? Ya enggak begitu. Orang kafir yang ada di negara kita ini, kafirnya adalah kafir dhimmi, ada sebagian dhimmi, ada yang kafir musta'man. Maka ketika yang datang ke sini misalnya dubes besar negara barat, misalnya dia jajah kafir, namanya misalnya Paulus, maka nggak boleh seseorang itu ya mencuri hartanya, mendolimi, nggak boleh, karena dia datang ke sini dalam keadaan ikatan janji, dilindungi oleh negara, duta, nggak boleh nyuri uangnya. Kan ini kan orang kafir, nggak boleh. Nah, kenapa di sini disebutkan orang yang keluar dari agama Islam, orang yang melakukan syirik besar, darahnya itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditumpahkan. Hartanya juga boleh untuk dirampas. Ini menunjukkan bahwasanya bukankah jiwa dan harta seseorang itu adalah dua hal yang paling dia senangi dan dia lindungi. Nah, ketika seseorang telah kufur, telah murtad, maka nggak ada jaminan lagi. Tapi bukan berarti walaupun tidak ada jaminan, kemudian seseorang boleh untuk mendoliminya, nggak boleh. Nah, kemudian apa yang bisa melindungi
hartanya dan jiwa raganya, yang bisa adalah dengan seseorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tentang syirik akbar. Kita masuk kedua, yaitu syirik asghar. Apa itu syirik asghar? Syirik asghar adalah sesuatu yang mana ia dikatakan syirik, yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, dan Allah dan Rasulnya menamakan hal tersebut itu dengan syirik, dan dalil-dalil telah menunjukkan akan hal tersebut. Akan tetapi syirik tersebut itu tidak ada ancaman ia mengeluarkan dari agama Islam. Dan syirik asghar ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah syirik asghar, kesyirikan yang terjadi pada lafaz. Contohnya seseorang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Misalnya sumpah pocong, demi, misalnya sumpah demi apa? Demi Al-Quran, itu nggak boleh juga, karena dia bersumpah kepada selain Allah. Kemudian sumpah demi Neptunus, atau sumpah demi apa, lain sebagainya, itu nggak boleh. Maka bersumpah kepada selain Allah itu adalah syirik. Rasulullah SAW telah bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka." Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah kufur atau telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula contoh syirik yang terjadi pada lafaz. Ketika seseorang mengucapkan laulallah wa anta, kalau seandainya bukan karena dokter, bukan karena Allah dan dokter, saya nggak akan sembuh, itu juga syirik. Misalnya, wah, kalau misalnya kamu nggak berobat sama dokter itu, dokter yang paling jago itu, kamu nggak akan sembuh, kamu nggak akan sukses operasinya. Itu syirik, syirik pada lafaz. Sepertinya itu ringan, kecil, tipis, tapi itu syirik. Kan sering kali seseorang misalnya berobat ke sana kemari, kemudian dia nggak sembuh-sembuh. Kemudian ada seseorang yang dia mengatakan, nah kamu sih sudah tak nasihatin, kamu kan harusnya berobat sama dokter, misalnya dokter Rosyid. Kenapa kamu ada berobat sama dokter Rosyid? Kalau kamu berobat sama dokter Rosyid, pasti sembuh kamu. Kemudian akhirnya antum mengikuti sarannya. Kemudian antum berobat ke dokter Rosyid misalnya. Nah, ketika berobat ke dokter Rosyid ternyata sembuh. Nah, benar kan? Kalau kamu nggak berobat sama dokter Rosyid, nggak bakalan sembuh kamu. Sampai kapanpun kamu tetap misalnya kudisan, kamu tetap misalnya maka ini hati-hati. Ini seseorang ucapan seperti ini terjatuh dalam kesyirikan. Dan begitu pula ucapan seseorang Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu, itu juga syirik. Maka ini syirik yang terjadi pada lafaz. Dan insya Allah rinciannya akan kita jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Kemudian yang kedua, yang pertama adalah syirik yang terletak pada lafaz. Yang kedua adalah syirik yang terletak pada hati, yaitu syirik yang tidak nampak. Seperti seseorang riya. Riya itu apa sih? Riya itu bukan yang keluar dari dahak kita. Kata orang Jawa kan dahak itu riya. Ya nggak, Farel? Bukan ini, itu bukan syirik. Riya di sini adalah seseorang pamer.
Dan ketika seseorang pamer, itu ada dua hal. Ketika orang tersebut itu dalam beribadah, pamernya seperti orang munafik. Contohnya pamernya orang munafik, yang mana orang munafik tersebut itu tempat kembalinya adalah fid-darkil asfali minan nar, di kerak api neraka. Karena apa? Dikatakan orang munafik itu tempat kembalinya di dasar kerak api neraka, karena tujuan mereka ketika beribadah tidak lain dan tidak bukan adalah agar dia mendapatkan pujian. Dipuji, oh alim, oh pinter, misalnya ini, bacaan hafalnya bagus, ini. Nah, ketika seseorang memang ketika melakukan amalan ibadah hal tersebut itu murni karena memang tujuannya biar dipuji, maka bisa jadi dia terjatuh dalam syiriknya orang munafik. Yang mana kesyirikan orang munafik, riaknya, pamernya orang munafik ini adalah separah-parahnya pamer, separah-parahnya riak. Dan yang kedua, macam syirik kecil yang terletak pada hati seseorang, yang mana ia samar, adalah riaknya seorang muslim. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, ketika itu beliau keluar dari rumahnya memperingatkan para sahabatnya tentang bahaya fitnah Dajjal. Rasulullah SAW bersabda, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid Dajjal. Maukah kalian aku beritahukan sebuah dosa yang mana dosa tersebut itu lebih aku takuti dibanding fitnahnya Dajjal. Padahal fitnah Dajjal itu adalah seburuk-buruknya fitnah. Tapi ternyata Rasulullah SAW ada hal yang lebih ditakuti. Hambanya terjumus, umatnya terjumus dalam dosa tersebut, dalam kesyirikan tersebut dibandingkan fitnah Dajjal. Maka ketika itu para sahabat bertanya, tentu ya Rasulullah, apa hal yang paling engkau takuti dibandingkan fitnah Dajjal? Maka Rasulullah SAW bersabda, ar-riya, yaitu sebuah dosa yang aku takutkan kalian terjumus di dalamnya. Yaqumu ahaduhum fayusalli wa yuzayyinu salatahu lima yara min nadharir rajul. Ada salah seseorang yang dia ketika berdiri untuk melaksanakan sholat, kemudian ketika sholatnya tersebut, sholatnya itu sengaja dihias-hias, dikhusyuk-khusyukin, digini-giniin, seakan-akan mentadaburi. Wa yuzayyinu sholatahu, dia menghias-hias sholatnya, ibadahnya. Ini tidak terbatas pada sholat saja, pada misalnya sedekah, puasa, itu juga. Lima yara min nadharir rajul, karena hal tersebut disebabkan orang lain melihatin, masya Allah, memujinya dan lain sebagainya. Maka ketika hal tersebut ada seorang muslim melakukan hal tersebut, maka dia telah terjatuh dalam riya, dalam syirik kecil. Nah, bagaimana kalau seandainya seseorang ketika sholat dia sengaja mumpung sampingnya ada calon mertua saya ini, yang akhwatnya selama ini saya idam-idamkan, antum hias-hiasi sholatnya. Kemudian di tengah-tengah sholat antum sadar, ingat, astagfirullah, nggak boleh seperti ini. Ini percuma saya pamer, belum tentu saya sudah pamer, tak bagus-bagusin sholatnya, akhirnya bapaknya itu terkesima, ini kayak cocok dijadikan mantu. Percuma kalau anaknya nggak mau. Antum sadar, ya percuma juga ya kalau anaknya nggak tahu. Akhirnya ya saya pokoknya harus ikhlas karena Allah. Atau yang lebih baik, antum sadar, percuma antum sudah capek-capek ibadah ternyata nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Ada orang itu kadang ketika caper itu bisa dengan sholat, bisa dengan suka naktir. Ada dulu di sebuah pondok, ada 3 ikhwan itu rebutan salah seorang akhwat. Nah kebetulan ikhwannya ini punya adik di pondok tersebut, satu pondok. Jadi adik kakak ini satu pondok, dan adiknya ini laki-laki, ini ganteng, dan kakaknya perempuan. Konon katanya itu cantik, Saya juga tidak tahu. Saya hanya menukilkan sebuah kisah. Nah karena agar PDKT biar nanti bisa dapat kakaknya, akhirnya adiknya itu ditraktir terus. Setiap istirahat, jam istirahat 9:30 itu traktir adiknya. Diajak ke kantin, ditraktir, mau apa dibeliin. Satunya lagi suka ngasih hadiah. Satunya lagi ya tebar pesona gitu ke adiknya. Tapi walhasil di akhir kisah tidak ada satupun di antara 3 ikhwan ini yang mendapatkan kakaknya. Kan percuma, antum sudah ibadah, antum sudah sedekah, keluar duit banyak, ternyata nggak dapat kakaknya. Percuma. Dan sebelum itu antum sudah percuma sejak awal, niatnya nggak benar. Ternyata yang dapat siapa? Kakaknya nikah sama siapa? Seorang ikhwan yang nggak ngerti apa-apa, nggak pernah tebal pesona, nggak ngerti, tiba-tiba datang melamar akhwat tersebut. Akhwatnya cocok. Maka ketika antum misalnya muncul tujuan riya, segera antum sadar nggak ada manfaatnya antum beribadah untuk mencari perhiasan dunia, itu nggak ada manfaatnya. Yang ada manfaat ketika antum beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah dunia itu akan ikut. Tapi kalau misalnya antum ibadah tujuannya untuk dunia, akhirat belum tentu ikut. Dan begitu pula yang dikatakan sebagai syirik khafi atau syirik kecil, seseorang ketika dia beramal, berbuat baik, itu tujuannya untuk dunia, murni untuk dunia. Faya'malu amalan sholihan, dia berbuat baik, amal-amal soleh, tujuannya agar mendapatkan dunia. Misalnya belajar menuntut ilmu, belajar rajin, ngafal Al-Quran, hafal 30 juz, selesai hafal 30 juz, pulang ke Makassar, dijadikan ustadz, nikah sama gadis desa, dapat jabatan yang tinggi, kemudian antum dihormati oleh orang-orang yang ada di Makassar. Nggak boleh seperti itu. Percuma antum capek-capek. Al-Quran yang antum baca nggak dapat pahala, antum nggak dinilai pahala ketika di hari kiamat kelak. Dan juga belum tentu rumah tangga antum ketika antum menikahi akhwat gadis desa pujaan hati, rumah tangga antum akan sakinah mawaddah warahmah. Walaupun antum hafid, tapi hafidnya kan tujuannya untuk dunia. Sesuatu yang dimulai dari maksiat itu nggak akan membuahkan kebahagiaan. Maka kalau tujuannya sudah salah, ya jangan harap akhirnya itu bisa happy ending, bisa berakhir bahagia. Kan setiap kita itu pengen happy ending, husnul khotimah. Gak usah antum tujuannya ngafal Al-Quran, saya pengen masuk surga, saya pengen memakaikan mahkota orang tuaku kelak di akhirat, biar setiap ayat, setiap huruf yang saya lantunkan bernilai pahala. Sudah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Masalah ukhti fulanah, kemudian lain sebagainya, itu urusan terakhir. Insya Allah ketika antum ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, antum akan, dunia itu akan antum dapatkan. Dan insya Allah masalah ketika antum beribadah karena dunia itu nggak ada manfaatnya. Tapi ketika antum beribadah untuk Allah ikhlas, insya Allah dunia itu ikut.
Ada sebuah kisah salah seorang ulama dulu ketika awal belajar, dia tujuannya agar bisa menikahi salah seorang perempuan, seorang akhwat. Kemudian dia sadar bahwasanya niatnya itu salah. Karena awalnya ketika itu dia belajar agama setelah dia ditolak sama sang akhwat. Akhirnya laki-laki tersebut berpikir, gimana ya caranya biar saya ketika melamar itu nggak bakalan ditolak. Ada dua kemungkinan, kalah rupa tapi menang bondo, kata orang Jawa begitu. Antum kalah muka antum tuh ya pas-pasan gitu ya, nggak, jangan jelek, kasihan. Muka antum pas-pasan, tapi antum menang bondo, tapi antum kaya raya. Insya Allah muka antum itu akan dimaafkan, sehingga ketika ngelamar diterima. Atau yang kedua, antum memiliki kedudukan, antum biasa-biasa aja, muka biasa, ya nggak kaya, tapi antum memiliki kedudukan, dihormati di masyarakat. Maka ketika antum melamar sangat jarang lamaran antum itu ditolak. Maka ulama ini berpikir, wah kalau misalnya jadi orang kaya, nggak setiap manusia itu bisa jadi kaya. Terlebih lagi saya tidak punya skill untuk berdagang. Akhirnya ulama tadi berpikir, wah kalau begitu saya tak belajar agama, nanti saya jadi alim ulama, nanti ketika saya datang lamaran saya nggak bakalan ditolak. Nah, ketika di tengah perjalanan mempelajari ilmu agama, akhirnya ulama tadi itu sadar ternyata niatnya selama ini salah, dan akhirnya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia dapatkan? Jabatan dapat, kedudukan di manusia dapat, kekayaan dapat, dan yang lebih menakjubkan apa? Perempuan tadi itu datang kepada ulama tadi dengan meminta, dengan memelas, tolong nikahi saya. Coba bayangin, antum kalau posisi antum ketika ngelamar akhwat ditolak, terus tiba-tiba akhwatnya suatu ketika datang, akhi Farel, tolong nikahi saya. Antum langsung wah, menang antum. Maka jangan sampai antum melakukan kesyirikan tersebut yang bisa menghapuskan amalan antum atau menjadikan antum itu kekal di neraka jahanam, wal iyadu billah. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada pertanyaan? Silahkan, Misbah. Afwan, Ustaz. Silahkan sambil minum ya. Katakan Ustaz, bacalah dan setiap bacaan kita atau hafalan kita itu menentukan derajat kita di dalam surga. Pertanyaan saya, Ustaz, apakah hafalan kita nanti itu disetorkan pada akhirat, dan siapa yang menyimak hafalan kita? Apakah hafalan kita nanti disetorkan di hari kiamat? Karena kan seseorang masuk surga itu berdasarkan jumlah hafalannya. Wallahu ta'ala alam, saya tidak tahu nanti disetorkan apakah tidak. Yang nyimak siapa? Wallahu ta'ala alam, saya tidak tahu. Sejauh yang saya ketahui tidak pernah saya disebutkan. Intinya ya, ketika seseorang masuk surga nanti dia masuk iqra wartaqi kama kunta turattilu fid dunya, naik bacalah dan naik. Bacaan tersebut ditujukan kepada siapa? Allah taala. Atau bisa jadi itu perintah. Allah alam, saya tidak tahu. Apakah nanti benar-benar akan antum baca kemudian disimak, setorkan ke siapa, kan nggak tahu. Ini masalah umur ghaib, nggak ada seseorang yang tahu. Wallahu ta'ala. Ada pertanyaan lain?
tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa khawatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.